Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Mentari dengan setia terbit di timur setiap pagi. Terlebih Allah Sang Penciptanya. Dia setia dan selalu setia mendampingi kita. Puji syukur kepadanya di pagi baru. Firman Tuhan menyatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Saudaraku, setiap makhluk yang disakiti menjerit. Perlakuan sewenang-wenang pasti melahirkan erang kesakitan. Tidak semata-mata sebatas manusia, binatang juga alam. Selama ini, telinga kita selalu diarahkan atas korbannya manusia. Mata kita ditatapkan ke sana. Itu tidak salah. Itu tanda simpati kita. Itu benar sebab menunjukkan empati kita. Telinga dan mata kita sangat sensitif mendengar erang kesakitan manusia yang dicederai manusia. Dari sana, dari telinga dan mata, kemudian tumbuhlah kesadaran untuk mencegah dan menghentikannya. Saudaraku, manusia memang menjadi pusat kepedulian kita. Lalu, bagaimana dengan jeritan binatang yang dilukai, bahkan dieksploitasi berlebihan? Manusia rela membantai berlebihan binatang untuk memenuhi nafsu keserakahan manusia. Konon, setiap tahun, puluhan malah ratusan spesies binatang punah oleh manusia. Barangkali waktu Anda kecil, Anda bisa mengenal berbagai nama-nama ikan yang dulu familiar Anda temui, tapi sekarang Anda tidak pernah melihatnya lagi. Lebih ekstrim, bagaimana pula dengan tumbuhan yang hidup di Indonesia dan di belahan dunia lain? Hutan-hutan tropis dengan keanekaragaman hayati makin kehilangan kekayaannya. Ribuan hektar hutan tropis hilang dibabat setiap tahun, saudara-saudara. Firman Tuhan hendak mengajak kita meresapi makna alam semesta ini. Bagaimanapun, manusia bukan pemilik sejatinya. Allah pencipta, Dialah pemilik sesungguhnya. Manusia punya mandat terbatas untuk menguasai alam, binatang, dan semesta yang harus dipertanggungjawabkan. Menguasai harus disertai sikap merawat dan melestarikan. Kemudian tidak boleh dilupakan, harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kenyataannya seperti apa, saudaraku? Seluruh bumi mengerang karena penyalahgunaan yang menguras sebanyak-banyaknya potensi alam dan segenap makhluk yang hidup di dalamnya. Alam sebagai anugerah Tuhan disakiti.
tidak sekali tetapi berkali-kali, terus dan terus tanpa jeda. Eksploitasi menjadi bahasa biasa yang menafasi praktek perbuatan manusia yang tidak kenal merasa cukup. Bumi dan isinya yang merupakan berkat Tuhan dieksploitasi sewenang-wenang sehingga menjadi kutukan. Saudaraku, telah berulang-ulang para peduli lingkungan menyatakan bahwa ada yang tidak beres dari sikap manusia atas bumi dan isinya. Ada praktik manusia yang tidak sesuai nafas agama dalam hal memperlakukan tanaman, binatang, dan semesta ini. Perubahan cuaca secara global, banjir bandang, dan lain-lain. Itu sebenarnya dering alarm bahaya. Tapi manusia khususnya ternyata lebih dikuasai oleh konsumerisme. Mereka tuli, mereka tidak mau mendengar. Terus menutup mata, telinga, dan kesadarannya bahwa alam berada dalam ancaman. Saudara-saudara, jangan-jangan virus corona adalah penjelmaan dari rusak parahnya alam semesta ini. Ia merupakan bentukan dari jeritan dan erangan dari alam dan semesta yang tersakiti. Keganasan virus ini mencerminkan tindakan keganasan manusia atas alam semesta ini. Jika ya, kita semua harus bertobat, harus memperbaiki diri. Kita tidak menjalankan amanah Allah, mengelola alam ini menjadi berkat tapi jadi laknat. Kita harus rawat, lestarikan alam semesta ini agar kita bukan merusak dan menghancurkannya. Bentuk sederhana, lebih banyak menanam tumbuhan daripada menebangnya. Kita merawat alam dengan bijak. Kita bisa menanam pohon di halaman-halaman rumah kita. Sederhana, tetapi ketika menjadi gerakan yang besar, akan memberi dampak luas. Saudaraku, sekali lagi kita harus merawat alam. Karena Mazmur 24 ayat 1 mengingatkan. Sebab kita bukan pemilik, Dia adalah Allah pemilik sejatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami dengan tidak mengolah alam dengan tidak bijaksana, yang nanti akan merugikan anak cucu kami kemudian. Ajarlah kami untuk mencintai-Mu, mencintai sesama, dan mencintai alam ini dengan merawat sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.